Bapakku penuh kasih, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Tahu Kau perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai
selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Kau tak pernah tinggalkan. Semua ini untuk membantuku supaya hidup sesuai kehendak-Mu. Perkataan-Mu selalu kurasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Atas kebaikan, Engkaulah Yesus Tuhan. Semua ini untuk membentukku supaya hidup sesuai kehendak-Mu. Perkataan-Mu selalu kurasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Haleluya. Kasih Tuhan. Syukur kembali pagi hari ini karena kami dapat bersekutu kembali, menenangkan jiwa kami di hadapan-Mu, di hadirat. Terima kasih Tuhan. Terus menanti-nantikan perkataan-perkataan Tuhan.
perkataan keluar dari mulutmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan. Oh, kami tundukkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan perkataan-perkataan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Belum. Salam Mai. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Itu sudah lama. Ayo. Matian. Iya. Kan kita masih bersama-sama berkumpul tiap hari ya. Sesuatu anugerah yang kita kasih kita. Ketika kita mengingat apa pekerjaan Tuhan hari-hari ini atas diri kita, atas diri kita, atas bangsa kita, atas seluruh alam semesta ini, itu membuat kita benar-benar menyadari bahwa apa yang kita katakan itu benar-benar terjadi gitu ya. Ya kita berkata Tuhan ada di antara kita, Tuhan ada bersama kita gitu. Benar-benar kita rasakan gitu di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Apa yang kita pelajari setiap hari itu nyata-nyata terjadi gitu ya di antara kita, atas pemilik kita gitu, akan atas bangsa kita. Saya percaya apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan sampaikan bagi kita itu ya dan amin gitu. Dan firman-Nya itu melakukannya sesuai dengan waktu yang Tuhan. Di hari-hari inilah waktunya Tuhan menyatakan dirinya di antara kita atas hak kita. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu tidak pernah gagal. Gitu. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan perkatakan itu pasti terjadi. Gitu. Tak waktunya kapan, tapi itu pasti terjadi. Bagaimana apa yang Tuhan
nyatakan bagi kita itu kita sedang dibawa Tuhan, mengalami Tuhan itu tidak, mengalami penaklukannya Tuhan di hari kesehari. Sebelum terjadi apa orang lain atau sebelum kita atau kita itu pasti terjadi terlebih itu bagi kita yang pertama mendengar firman yang disampaikan itu. Itu ketika kita membaca, ketika kita mendengar itu ada di hati itu. Kalau yang nggak pernah kita dengar, jadi tiba-tiba kita dengar itu kadang membuat sedikit di hati ini. Karena kita sudah tahu bagaimana apa ketika kita mendengar itu akan kita alami gitu Pak, dalam perjalanan hidup kita. Tapi satu hal yang kita percayai, apapun yang Tuhan kerjakan di antara kita itu tujuannya supaya kita mengalami keselamatan yang dari Tuhan itu, mengalami penaklukan yang dari Tuhan setiap hari apa yang kita alami. Bagaimana ketika kita apa namanya mendengar apa yang terjadi atas gereja Tuhan, atas kepemimpinan kita gitu. Kan Tuhan melihat bagaimana respon kita gitu ya ketika kita mengalami penaklukan itu. Kita menerima firman itu atau menolak gitu. Ketika kita mendengar yang seolah menusuk bagi kita ini menusuk sampai kayak rasanya menusuk ini hati kita gitu ya. Membuat kita mau teriak, mau nangis, mau apa gimana gitu. Tapi bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman yang dinyatakan itu, apa yang menjadi respon kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang bodoh gitu ya. Pada tadi kita mendengar firman yang mungkin kata-katanya yang akan membuat kita terkejut gitu ya. Ketika diterah atau yang itu dia tidak. Tapi kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan nyatakan itu semuanya kan kebaikan kita. Tujuan Tuhan itu tidak ada yang lain. Tujuannya supaya kita diselamatkan, supaya kita mengalami Tuhan yang nyata itu. Kita belum berkata Tuhan ada di antara kita, Tuhan yang bersama kita, Tuhan sudah datang bersama di antara kita. Jika kita mengatakannya berulang-ulang itu benar-benar terjadi. Yang kita percaya itu. Padahal kan ketika berkata berapa itu kan orang membayangkan itu kebanyakan dengan kemuliaannya, kemegahannya, dan kita harus menyambutnya orang yang dengan apa namanya dengan kita dengan diri gitu ya. Yang dibayangkan banyaknya orang yang orang percaya itu kan datang dengan kemuliaannya dan kemegahannya gitu ya. Nggak ada yang membayang itu datang dengan mendadak di dunia kan nggak ada yang membayangkan itu gitu ya. Jarang orang yang membayangkan seperti itu gitu. Kita percaya bahwa kita sedang berkata itu yang datang ya kita siap lagi akan siap itu apapun yang kita alami. Ini adalah waktu saya ingat gitu ya, waktu bagaimana kehidupan yang sangat sulit yang kami hadapi gitu ya. Itu nggak pernah terlintas dalam pikiran saya itu nanti gimana ya gitu. Nanti gimana ya masa depan anak-anak ini. Nanti gimana ya kami kalau sudah tua, bagaimana sih? Ya, itu terpikir gitu. Bahkan kata-kata kematian itu nggak ada gitu. Terus kok bisa gitu seperti itu gitu kan? Kita mengalami kehidupan yang
Ya secara manusia mungkin nggak sanggup gitu melewati dari kehidupan yang mungkin ya bisa dibilang tidak tertentu kehidupan bisa ini gitu ya, terus sama sekali eh, harus mengalami yang sampai mau bergerak nggak bisa. Tapi saya tentu sering tanya itu ya gitu sih, saya ingat waktu dulu gitu ya, waktu sahabat-sahabat dulu mau ada nggak ada di tempat bergasi itu saya selalu bilang ada, entah di situ ada sebelumnya entah ada dua dua biji tiga biji pagi apa tuh berat di situ, selalu saya bilang gitu ya. Ketika ingat itu bisa ya gimana gitu, saya renungkan gitu gimana kehidupan yang dulu bisa gitu sampai nggak ada takutnya sedikit pun gitu. Tapi ketika dengan berjalannya waktu gitu ya, jalannya waktu itu ketika mengalami hal yang sulit, mengalami hal yang harus dilewati gitu kan, itu bisa muncul pikiran yang macam-macam gitu. Kenapa aku jadi seperti ini gitu ya? Pikiran saya di kemana-mana sampai saya tidak bisa aku seperti ini gitu ya. Sampai saya di dalam itu kayak gini di kamar gitu. Sampai saya keluar gitu, saya jalan-jalan di luar rumah gitu, jalan-jalan gitu, kayak olahraga gitu lah. Tapi sebenarnya saya menurut itu pikiran saya gitu, biar nggak kemana-mana gitu. Jadi saya masuk gitu. Apa aku jadi seperti ini gitu. Saya abang putar rumah, saya dengar apa namanya dengar lagu-lagu apa segala macam gitu. Bisa seperti ini ya Tuhan gitu. Akhirnya saya duduk lah saya renungkan. Langsung saya oh, oh ini maksudnya. Berarti belum takut kadang itu dengan ini pikiran itu masih kemana-mana ini gitu. Maka tadi misalkan masih itu apa semua gitu. Kan semuanya harus sampai takluk kemudian di hadapan Tuhan ya Tuhan. Saya bilang gitu. Baru di situ saya pernah gitu pikiran saya langsung kayak kayak langsung turun gitu ya. Langsung kayak turun langsung tenang gitu kan pikiran. Baru saya renungkan kok bisa dengan di waktu yang sudah sangat lama gitu kan, sudah berapa tahun gitu, anak-anak itu sama kirim gitu kan, bisa itu muncul lagi apa namanya, bisa munculnya itu kok bisa beda dengan respon saya di masa dulu gitu. Di waktu kan belum dengar perkataan-perkataan yang seperti sekarang ini gitu kan. Jadi firman yang kami hari itu itulah yang menaklukkan kami yang kami di hadapan ini. Bagaimana respon kita ketika Tuhan menaklukkan hidup kita itu membuat kita semakin memandang Tuhan, semakin menginginkan Tuhan, atau membuat kita itu berjalan dengan sungguh seperti dirinya hidup kita. Bagaimana respon kita itu dilihat sama Tuhan. Ketika kita mau terus merendahkan hati kita, mau menerima penaklukannya Tuhan atas hidup kita, kita percaya Tuhan sendiri yang mengerjakan dengan caranya, dan Tuhan sendiri yang melimpahkan kekuatannya bagi setiap kita orang-orang yang mau terus mencari Tuhan. Apapun keadaan kita, kita akan dibuat oleh Tuhan itu terus memandang Dia. Itu Tuhan sendiri yang mengerjakannya, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi semuanya karena anugerah
Tuhan mengerjakannya bagi kita. Ketika kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi di bangsa kita itu kan, ya sebagai manusia kadang muncul drama gitu, muncul kayak gitu, perang gitu. Apa yang terjadi di bangsa ini gitu kan. Bagaimana orang yang berkuasa menindas orang yang di bawahnya, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang eh, rakyatnya yang hidupnya biasa-biasa gitu kan. Seolah-olah mengalami penindasan seperti apa yang terjadi itu seperti ketika kita melihat apa yang terjadi di apa namanya di sana kamera itu gitu loh. Kayak gitu lah. Jadi kita percaya dengan keberadaan kita di bangsa ini, dengan kita memperkatakan itu datang itu di antara kita, itu datang atas bangsa kita. Tuhan sedang datang untuk melakukan pekerjaannya atas bangsa ini. Kita percaya masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, masih banyak orang-orang yang apa namanya mengasihi penciptanya gitu di bangsa ini. Apa yang dirancangkan oleh manusia, apapun yang mau dibuat oleh manusia untuk merusak bangsa ini atau menghancurkan bangsa ini, semuanya itu ada di dalam kekuasaannya Tuhan. Semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Ketika mendengar berita gitu, mendengar orang-orang yang jahat ini gitu ya, kayak muncul semua gitu. Sekarang terlintas dalam waktu satu detik untuk bisa Tuhan dengan menghubung orang-orang itu. Kadang muncul kayak gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat seperti Tuhan membalikan telapak tangan bisa orang-orang yang berbuat jahat, berbuat ingin menghancurkan bangsa ini atau ingin mengambil keuntungan dari bangsa ini, kan Tuhan bisa mengerjakannya dengan waktu yang sangat singkat gitu ya, membuat orang-orang itu takut menghadapan Tuhan. Tapi ketika semuanya Tuhan izinkan atas bangsa ini terjadi, kita percaya itu semuanya bukan suatu kecenderungan seperti kita gitu. Itu kita menyadari kan keberadaan kita di bangsa ini lah, makanya bangsa ini mengalami seperti ini. Gitu. Kita percaya hanya apa yang Tuhan rancangkan itu yang terjadi atas hidup kita, atas bangsa kita, yang membuat bangsa ini nantinya memandang kepada Tuhan. Yang akan membuat semua orang itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa dia sang pencipta, tanpa penciptanya manusia itu tidak dapat hidup. Itu akan terjadi gitu ya. Kita percaya apapun yang Tuhan pernah janjikan atas bangsa kita gitu ya. Semua firman yang pernah terucap atas Indonesia itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu yang mengerjakannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita mempercayai apa yang Tuhan katakan atas hidup kita, atas bangsa kita, atas anak-anak kita, itu yang akan membuat kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita, dalam menjalani hidup setiap hari, membuat kita benar-benar sadar itu. Tanpa kita tidak dapat hidup. Tanpa firman Tuhan setiap hari, kita tidak dapat melangkah. Kan banyak orang mungkin ketika ada orang-orang yang mantan kita gitu, mungkin orang-orang terdekat kita di antara kita gitu, mungkin itu yang dibahas itu terus gitu.
Kenapa itu terus ya? Karena kita belum lolos di situ kan. Ketika kita merasa simpelnya saja kan seperti itu gitu loh. Ketika kita menasihati anak kita berulang-ulang kita ngomong, tapi ngomong itu terus, balik ngomong itu terus. Dan kita pasti menjawab, ya karena belum kamu lakukan, makanya lagi ngomong lagi. Gitu. Tapi itu juga lakukan mengerjakan beban kita. Kenapa diulang-ulang terus, bolak-balik. Kita belum lolos juga apa yang kita bilang. Karena kita belum mengerjakan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, makanya diulang-ulang gitu. Yang membuat kita seperti yang di firman Tuhan itu seperti orang tua yang mengajarkan pada anaknya berulang-ulang seperti itu juga lakukan atas hidup kita gitu. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita itu semuanya membawa kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami Tuhan yang apa namanya, yang tidak sama-sama lagi gitu, yang nyatanya benar-benar terjadi sangat jelas gitu. Sangat jelas, bahkan kadang kehadirannya itu bisa kita merasakan dengan benar kayak bisa kita pegang gitu. Rasanya kayak gitu. Karena kan membuat kita eh, terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam langkah yang kita rasakan, yang membuat kita terus semangat mencari Tuhan, semangat untuk bangun hidup tidak dapat lihat. Oke, Shalom Keisha. Nah, mukanya nggak kelihatan. Tertidurnya jam malam. Baik. Shalom Heni. Shalom keluarga Glory. Shalom Tante Arta. Shalom keluarga Yeye. Salam Kak, salam semuanya. Salam Kak, salam semuanya. Lagi di kamar mandi. Siapa lagi yang belum? Keluarga Glory. Tante Heni. Shalom Pak, shalom semuanya. Haleluya. Baik. Saudara, tadi kan dikatakan apa yang kita dengarkan langsung kita rasakan. Bahkan mengalami kegentaran gitu kan. Nah, jadi sebetulnya itulah yang dirasakan oleh orang yang dikatakan kontras itu. Jadi karena memang selama ini dia itu memang sudah mengalami gitu bahwa firman Tuhan yang direnungkannya, yang didengarkannya langsung nyata gitu. Jadi ketika dia dengarkan dia itu, ketika di awal dikatakan umat Allah lah gitu kan, lalu dikatakan anak sulung, umat pilihan lah gitu kan. Jadi perkataan itu benar-benar nikmat sekali gitu, sampai bisa dirasakan. Makanya kan sampai dikatakan tadi sampai rasanya bisa dipegang gitu loh.
Iya, nyatanya Tuhan itu gitu. Jadi sampai bisa pikiran kita ini membayangkan, kan tadi kan dikatakan kan gitu. Jadi waktu ngalamin tiba-tiba pikiran yang nanti gimana ya, kayak menghimpit gitu, kayak menyerbu gitu. Gitu kan. Nah, jadi sama dengan perkataan tadi, kalau apa namanya, sampai bisa merasakan. Nah, kondisi seperti itu juga lah yang mereka alami, yang dialami oleh si orang itu. Jadi ketika dikatakan kontras, langsung saudara perkataan itu jadi gitu. Iya. Jadi semua firman yang lain, apa yang kamu pikirkan, maka itu akan menimpamu. Makanya orang jadi pikirkanlah yang positif gitu. Jadi mereka takut memikirkan hal yang negatif. Padahal saudara, Tuhan yang datang kedua kali itu, dia menghakimi kita. Jadi kayak gini, menghakimi itu artinya gini, karena dia datang, maka yang tadinya orang bisa bersembunyi dalam kegelapan gitu, bersembunyi dari Tuhan, lalu Tuhan datang, kan dia datang, dia kan terang, dia singkapkan semua. Jadi inilah kedatangan yang kedua kali, berbeda gitu. Makanya yang dilihat Yohanes di Gua Patmos itu kan mencekam sekali saudara. Sama juga yang dialami oleh bangsa Israel. Sampai mereka benar-benar takut gitu. Tapi anehnya Musa sedikit pun tidak. Itu loh. Justru malah, enggak kayak gitu, enggak, Tuhan enggak kayak gitu loh. Percayalah gitu-gitu. Enggak. Kami enggak berani mendengarkan. Kalau kami dengarkan nanti kami mati. Nah, gitu loh. Nanti kami mati. Makanya sebetulnya itu sangat membekas sekali yang bisa mereka ceritakan kepada keturunan mereka. Jadi hanya orang yang mempunyai pikiran yang berbeda yang bisa terus menerobos masuk. Iya. Makanya saudara, kalau mungkin orang ini ya mengikuti kita gitu, misalnya mengikuti persekutuan ini gitu ya. Ketika misalnya mendengarkan Tuhan datang saja, apalagi dalam rupa perempuan, seorang perempuan, aduh itu benar-benar kata-kata yang tidak mau mereka dengarkan. Iya, nggak tahan mereka dengarkan itu. Iya. Pokoknya bagi mereka kita ini yang mempercayai itu gitu. Bagi mereka, wah kita ini sudah sesat sekali. Ya nggak bisa mendengarkan gitu. Nggak terbuka telinganya, hatinya nggak terbuka. Makanya saudara, dipilih Tuhan itu benar-benar, ya memang firman itu nyata, dipilih gitu loh. Itu untuk membuktikan. Makanya kalau kita sudah punya pengertian kayak gitu ya, jadi kita itu harus yakin dengan kalau Tuhan itu mampu, kalau Tuhan itu nyata, kalau Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari segala ketakutan hanya dengan berfirman.
Gitu. Iya. Apa yang kita takutkan gak akan terjadi sebetulnya. Kalau kita ingat perkataan Tuhan. Kalau kita bisa dengan tenang. Makanya berkali-kali Tuhan ingatkan. Udah. Tapi gini, pikiran kita udah gimana gitu. Waktu kita narik nafas aja gitu. Saya sering melakukan hal itu ya. Dan saya sering sekali menemukan gitu, bagaimana Tuhan kembali. Kalau istri saya bilang seperti tadi itu udah hebat sekali, dia bilang sampai bisa dipegang. Iya. Itu kata-kata hebat loh itu. Iya. Sebetulnya untuk memahami atau mengalami kata-kata itu terlalu jauh sebetulnya. Tapi begitu sudah kita ucapkan, tahu nggak, akan kita alami. Dan sebetulnya sudah kita alami. Langsung nanti pengertian kita itu terbuka. Ini artinya ya. Ini artinya. Oh, benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sebenarnya ya. Gitu loh saudara. Oh, ini artinya kalau Tuhan itu sangat nyata ya. Gitu loh saudara. Tiba-tiba saja saudara pengertian kita terbuka lagi. Kan sama seperti hal negatif tadi kan. Padahal nggak ada hal apa-apa. Tapi itu rasanya begitu kayak kita dikelilingi oleh apa ya? Kayak dikelilingi oleh iblis gitu loh. Nyata sekali masalah itu. Mau kita lari pun gak bisa. Sudahlah, gak usah lari ini lagi. Daripada aku nanti gimana. Mau gimana pun saudara gak bisa. Kenapa maksudnya saudara? Kenapa gak bisa? Kenapa kita gak bisa lari? Karena Tuhan sudah berfirman dalam hatinya. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi begitu dia berfirman, apapun yang sudah difirmankannya, semuanya langsung kita alami. Apalagi ketika kita itu mulai mempersekutukan. Gitu ceritanya. Nggak bisa lari gitu. Sebetulnya Tuhan itu diam-diam aja, kira-kira kayak gitu. Kayak gak berbuat apa-apa gitu. Kayak apa namanya, berdiam diri. Jadi yang ngerjakan itu semua firmannya ini yang diucapkan itu. Bahkan yang diucapkannya dalam hatinya, di alam roh maksudnya diucapkannya gitu loh. Kalau di alam roh berarti kan belum kita dengarkan gitu loh. Kalau sekarang itu saudara, semua sebetulnya sudah dikumandangkan. Makanya akan apa namanya, diperkuat 7 kali katanya. So, kalau sudah diperkuat 7 kali, itu berkumandang dia. Apa yang dikatakan, kamu katakan di tempat tersembunyi, itu akan diucapkan dari atas loteng rumah. Dari tempat yang tinggi langsung diucapkan, itu berkumandang. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan mengucapkan dalam hatinya, gimana kita tahu dalam hatinya saudara? Orang dalam hatinya dia ngomong. Jadi begitu dikatakan dia berfirman, walaupun kepada kita belum diperdengarkan, kita tahu itu. Tapi Tuhan sudah mengucapkannya. Semua bisa kita akses. Bayangkan saudara, perempuan yang pendarahan itu. Siapa dia?
Apa dia sudah pernah mendengarkan pengajaran Yesus? Belum. Dia pergi kemana-mana sampai habis uangnya untuk berobat. Dan habis uangnya, nggak ada lagi. Lalu tiba-tiba ada yang kasih tahu sama dia gitu. Ih, kenapa mukamu kok pucat kali? Ada ibu-ibu yang datang sama dia. Ih, kenapa kok kamu pucat sekali ya? Lalu curhatlah dia. Oh, dulu saudara belum banyak saudara alternatif seperti sekarang dokter yang modern gitu. Kalau ada dia sudah pergi. Dia sudah pergi ke Singapura. Dia sudah pergi ke Pineng gitu. Sudah. Ke Malaka, dia sudah pergi itu pasti. Sampai habis pokoknya uang. Orang ngomong apa pasti dengerin sama dia. Tadi masih punya uang. Tapi ketika Tuhan bilang sudah waktunya, maka orang itu akan bilang, sudahlah Dad. Gak usah berusaha lagi. Berhentilah dia berobat sekarang. Karena memang sudah waktunya. Nggak ada lagi semangat untuk hidup. Iya. Mau dia punya uang, mau ada dokter, mau di mana dia berobat. Pada akhirnya dia akan capek. Iya. Jadi saudara, ibu-ibu yang mendengarkan masalah si perempuan yang pendarahan itu, dia kayak gini. Dia kasihan. Tapi tiba-tiba dia bilang kayak gini, ada loh di sana hantu. Diceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan itu. Nggak ada lagi pengharapan yang lain kecuali kata-kata itu. Oke? Dia nggak tahu. Ahli teologi yang nggak tahu cerita ini gitu. Nggak tahu dia. Nggak sampai ke pikirannya itu. Nggak berani dia memikirkan apa yang saya katakan ini. Gitu. Nggak berani. Kenapa saya berani? Kenapa saya bisa ceritakan sama saudara seperti itu? Saya nggak takut salah. Iya. Saya nggak takut dimarahin sama Tuhan kalau seandainya cerita saya salah. Karena bagi Tuhan, setiap pikiran kita ini, setiap perkataan kita ini, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Gitu. Iya. Pada akhirnya kan begitu. Pada akhirnya setiap orang akan bisa memegang Tuhan. Iyalah. Tadinya kita itu kan kayak tanah liat dipegang, dibentuk sama Tuhan. Yang dibayangkan sama Tuhan. Akhirnya kita bisa pegang Tuhan. Sama seperti kita saudara benar-benar ketika kita itu tenang dalam pelukan orang tua kita. Ketika dulu kita kecil. Kita aman sekali. Kira-kira seperti itulah kalau kita kembali kepada Tuhan. Gitu maksudnya. Bukan ciptaannya lagi. Bukan jalan yang terbuat dari emas yang murni. Bukan bunga-bunga yang indah. Bukan. Itu belum tempat tinggalnya Tuhan. Itu belum rumah Bapa. Bukan itu rumah Bapa. Makanya saudara perempuan yang pendarahan itu, dia bisa benar-benar membuat Tuhan yang tadinya fokus ke yang lain, dia harus mengalihkan perhatiannya kepada perempuan itu. Iya. Itu telah menggoncangkan dia. Ya.
Waktu kami kemarin sharing-sharing itu saudara, kan gereja mereka dulu itu kan mau mereka mau diusir dari situ, tapi mereka ditolong sama hakim, pengacara itu ya. Si pengacara itu bilang kayak gini, saudara. Kalau kita melawan pemerintah, siapapun bisa kita lawan, nggak takut, nggak perlu kita takut. Sekalipun lawan hukum kita itu presiden sekalipun, gak perlu takut sekali, sedikit pun gak bisa takut. Tapi kalau yang kita lawan pedagang kaki lima, jangan coba-coba. Saya senang sekali kalau dengar kata-kata, karena yang kita lawan itu Tuhan. Jadi ada kata yang pernah datang katanya, ada orang yang kaya, pengusaha yang kaya sama dia, si pengacara itu. Dia bilang kayak gini, karena ada di lahannya dia, ada orang kayak pakailah lahannya atau untuk tambal ban gitu masalah. Jadi dia pengen orang itu pindah dari situ, jadi disuruhlah dia. Dia bilang sama si pengusaha yang kaya itu, sudah, kalau yang itu saya nggak berani lawan. Ya. Lebih baik kamu nego, karena pun dia itu kan bukan mau menguasai itu, dia itu mau hanya untuk makan. Lebih baik kamu nego sama dia, karena lawan kita itu Tuhan. Kalau dia sudah kayak gitu, dia nggak berani. Saudara, apa yang kita lihat ketika terjadi apa yang di bangsa kita sampai digitukan orang yang lemah, iya, di mana-mana sudah di Perancis, sampai di Perancis itu kan sampai rajanya itu dipenggal, iya, raja yang bengis pada waktu itu. Nggak ada apa-apaan saudara di bangsa kita. Iya. Herodes ditampar sama malaikat saat itu juga mati. Iya. Karena dia meninggikan dirinya. Ditampar. Iya. Jadi saudara, apa yang kita itu kan ya. Jadi kenapa kadang-kadang saudara saya kalau misalnya ada hal yang hal yang menurut saya itu benar-benar kalau menunjukkan orang itu sombong gitu ya. Iya, apalagi kalau dia punya gitu ya, lalu dia sombong gitu ya, merasa ini semua pencapaianku. Itu saya apalagi kalau sudah ngomong gitu ya, muncul di medsos gitu ya. Kalau yang lain saya nggak peduli. Kalau sudah kayak gitu saudara, kalau sudah muncul kayak gitu, saya itu merasakan gitu. Itu hal yang sangat dibenci sama Tuhan. Iya. Kalau seseorang itu merasa bahwa yang dicapainya itu karena usaha dia nggak peduli orang lain, dia genggam, dia pikir dia bisa terus kayak gitu. Itu benar-benar saudara direndahkan sama Tuhan. Iya. Dia lebih bersimpati kepada orang yang mungkin gimana gitu, tapi dia masih mau duduk mendengarkan. Mau gimana dia, mau gimana orangnya, tapi orang itu masih mau mendengarkan. Iya. Memang nampaknya kelihatan gak melawan gitu. Tapi di dalamnya, di lubuk hati yang paling dalam diri manusia, Tuhan tahu.
Iya. Jadi itulah artinya Tuhan datang itu loh saudara. Nyata sekali. Jadi ketika kita percaya Tuhan sudah datang, coba cek dalam diri. Kamu gentar? Kamu gentar nggak untuk menjadi sombong? Ketika kamu merasa dirimu lebih baik dari orang, gentar nggak? Deg-deg nggak? Iya. Kita kayak dihakimi gitu loh. Bayangkan sudah beranikah? Masih beranikah kita kalau kita sudah dihakimi? Masih beranikah kita menyalahkan? Masih berani? Masih beranikah? Masih beranikah kita menegakkan, mengadahkan kepala kita? Masih berani? Ketika kita dengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan, ya Tuhan. Makin lama saudara dia makin kuat saudara. Iya. Semua orang-orang yang takut akan tersingkap. Iya. Semua orang yang hatinya licik pasti tersingkap semua. Ada yang enggak tersingkap, semuanya tersingkap. Iya. Walaupun rasanya dia sudah menguasai semua, misalnya anggota DPR dia kuasai, politik yang lain, partai-partai dia kuasai, iya kan? Semua. Dia pasang itu dari awal. Dari Kapolri, TNI, semua. Makanya saya katakan kalau dia ini gitu kan. Kayak dia ini. Kayak dia simpan sesuatu. Dia gampang aja ngomong. Kok tanya saya? Iya. Itu enggak tersentuh itu saudara. Iya. Kalau sudah kayak gitu, dia pikir. Tapi hanya dengan satu hal yang kecil saja. Ngomong. Ketika dia mulai membantah, nah dia sedang keluar dari sarangnya. Sudah kena sasaran tembak. Sudah. Kalau sudah kayak gitu, sudah pada kehancuran. Iya. Jadi kedatangan Tuhan itu dia itu meluas dia. Iya. Tadinya firmannya masih dalam hati. Tuhan tenang-tenang aja dia gitu loh. Dia gak panik dengan segala keadaan apapun. Dia kendalikan semua. Dari singgasananya. Iya. Gak ada yang bisa menyentuh dia. Iblis nggak pernah bisa datang mau dia menyerang Tuhan. Mana bisa, nggak bisa. Iya. Dan semua makhluk itu, saudara, mau gimana pun dia, selalu ada jarak antara Tuhan dan manusia. Mau gimana pun. Walaupun dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu perkataan yang hebat loh saudara. Hebat sekali, dahsyat sekali manusia itu. Dahsyat. Kepada malaikat dia nggak bilang kayak gitu. Sekalipun malaikat itu nampaknya bisa melakukan apa saja, Tuhan tidak pernah bilang kayak gitu. Tapi tentang manusia dia bilang. Makanya manusia itu berpikiran, sampai kalau mereka tidak ditahan, mereka bisa melakukan apa saja dari pikirannya. Sama saudara, ketika dipilihnya misalnya, ketika saya mau dipakai, menurut saya ini mau dipakai. Tentu kan saya mulai tahu, saya kan
Jadi tahu bagaimana caranya Tuhan bicara. Saya jadi tahu loh. Berarti ada kemungkinan saya ini bisa memanipulasi Tuhan. Ada kemungkinan pasti. Iyalah. Om juga memang ini sudah merusak kita, merusak manusia. Ada jejak iblis, ada jejak ketidaktaatan di dalam kita. Mana bisa kita lari dari situ? Berarti kemungkinan bagi saya untuk menyeleweng pasti ada. Dan itu besar. Tapi Tuhan tidak pernah takut sedikit pun. Iya. Oh, dia nggak perlu misalnya datang. Lalu dia datang ketika misalnya si itu makan buah. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa Tuhan panik? Tuhan nggak panik lah. Begitu dimakan Tuhan nggak langsung datang gitu. Enggak. Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan tidak tahu? Mana mungkin. Mana mungkin dia nggak tahu. Tapi ketika itu terjadi, karena kan dia Tuhan, nggak mungkin dia panik. Ya Tuhan, kalau dia panik berarti dia bukan Tuhan lah. Ya kan? Makanya dia datang, kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi bagi Adam dan Hawa udah terjadi gempa bumi, saudara. Semua bumi pada waktu itu, semua bergetar. Saudara tahu, bergetar semua. Pohon-pohon itu gemetar, saudara. Sama, saudara. Itu sama kejadiannya kalau ada orang yang percaya kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Gitu loh, saudara. Ketika aku mendengar derap langkah kakimu Tuhan, aku gemetar Tuhan. Tadinya enggak. Kenapa semua bisa terjadi? Karena Tuhan pernah berfirman tentang kalau kamu makan itu, gitu loh. Jadi firman itu yang membuat semuanya itu. Kata-kata itu. Ketika Tuhan turun ke situ, Tuhan itu tetap di sorga. Kecil kali lah Tuhan itu bisa datang ke situ. Kecil kali lah Tuhan itu. Enggak. Jadi Yahweh tidak menggambarkan seluruhnya Allah. Kalau dia hanya Yahweh, saudara. Kalau Tuhan itu hanya Yahweh, dia nggak bisa, maksudnya keseluruhan yang lain nggak bisa, nggak akan ada orang yang bisa mengenal Tuhan. Makanya kalau Tuhan itu hanya Yesus, nggak bisa. Seluruh maksudnya Tuhan itu nggak akan kesampaian. Tapi kalau dikatakan Yahweh atau Yesus itu adalah satu bagian daripada pengungkapan Tuhan. Nah, itu hanya kita dengarkan firman yang baru ini, gitu loh. Tapi tahu nggak kenapa saya bisa tenang sekarang bicara sama saudara? Tahu? Tuhan itu tanpa saya sadari, selangkah demi selangkah dia sudah bekerja sebelum saya ketahui dalam diri saya. Apa yang mengerjakannya? Apa dia menggerakkan jarinya? Tidak. Dia tidak menggerakkan jarinya sedikit pun. Firman-Nya itulah yang bekerja. Karena firman-Nya itu seperti benih dia. Bertumbuh dia. Apa yang kita dengarkan, bahkan yang tidak kita mengerti pun dengan pikiran kita, firman itu bekerja. Gitu loh, saudara. Karena dia firman. Kata-kata provokasi aja, saudara, ketika menjadi viral, ada yang berani? Seorang nelayan pohon itu aja, ya kan? Kalau pemerintah sudah nggak berani, saya yang akan memimpin perjuangan ini. Oh, nelayan pohon loh, saudara.
Tahu tuh viral langsung kan, terjun. Walaupun berhenti lagi, tapi riak-riak sudah ada. Ya, makanya coba dibungkam saudara semua suara-suara. Itu kerjaan mereka. Tapi apakah pernah bisa lari daripada penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan? Mana mungkin bisa. Waktu saya ngomong seperti ini saja, itu sudah terjadi. Iya, sudah. Kira-kira seperti itulah tadi, saudara. Saya mau menjelaskan tadi tentang yang si kontras tadi itu. Jadi sudah merasakan selama ini, saudara, bahwa apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Jadi kalau dikatakan dia kontras, aduh itu sudah langsung jadi itu maksudnya. Karena sudah pengalaman dengan firman itu. Tapi saudara, sisi baik daripada Tuhan mengatakan itu. Apa sisi baik? Disitulah saudara. Seharusnya semua kita menyadari kalau benar-benar Tuhan berdaulat. Iya. Disitulah saudara, sekarang kita bisa memandang Tuhan yang datang kedua kali. Walaupun dia rupa seorang perempuan. Itu benar-benar disitulah lahir saudara. Kasih kita seperti kepada saudara perempuan kita. Seperti kepada ibu kita. Bahkan lebih dari situ saudara. Situ kita merasakan. Disitulah benar-benar kita mengerti apa arti persaudaraan yang sesungguhnya. Dulu kita saudara, kok waktu kita masih kecil ya, masih anak-anak bersama dengan saudara-saudara kita. Wah, kita bisa, aduh benar-benar murni kan. Tapi lihat waktu kita sudah pada menikah. Masih kita temukan kan. Sulit kan? Sulit kan? Apalagi ketika keadaan ekonomi seseorang lebih baik. Udah lupa kalau kita itu saudaranya. Lupa. Karena dianggap nanti ya dia akan minta punyaku. Dulu waktu kita kecil apakah kayak gitu? Ketika Tuhan datang, saudara, kan makanya dia bilang, ketika dia mau meninggalkan murid-muridnya, kamu harus ingat ya, kamu harus saling mengasihi. Ingat ya. Dulu saudara, ketika kita dulu masih satu pelayanan, kalau saudara ingat, sebelum sekarang menjadi gembala yang besar sebelum ini, saudara bisa ingat? Iya. Bisa saling mengasihi. Ya. Saya bisa tegur, saya bisa tegur dengan misalnya sekarang kalau sudah dia gembala besar sekarang kan, rasanya kan lupa gitu. Kalau kita pernah jalan sama-sama, kalau saya pernah, kamu gak bisa gitu bang. Ya. Tapi kalau sudah jadi gembala besar, rasanya nggak bisa lagi kayak itu. Jadi ketika Tuhan datang, saudara, dia sengaja saudara mengambil tempat yang paling rendah. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, saudara. Saudara, jadi ketika dia mengatakan kontras, Tuhan sudah duluan, saudara. Iya.
Tahu nggak saudara? Semua kita ini sudah diserahkan kepada iblis. Satu aja yang tinggal si Ayub, satu aja yang tinggal. Udah tinggal satu itu pun mau dimakan sama iblis. Bayangin. Iya. Dan dia sangat yakin dia akan berhasil. Iya, cuma tinggal satu. Jadi kalau Tuhan datang kedua kali, benar-benar saudara, dia sedang melepaskan umat manusia ini dari segala keserakahan. Dia sedang melepaskan. Jangan genggam. Jangan genggam dunia ini. Jangan genggam. Kamu gak bisa bawa itu kepada kekekalan. Gak bisa. Jangan genggam. Jadi saudara, yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah kasih yang sempurna. Iya. Di sinilah saudara kita benar-benar melihat. Kemanapun kita nanti pergi saudara, percaya. Di sana Tuhan. Sama seperti Abraham. Dia nggak tahu loh, kalau di Mesir itu ada takut akan Tuhan. Dia nggak tahu. Dia pikir nggak ada di situ perasaan takut akan Tuhan, nggak ada. Bayangkan sampai bisa mereka bermimpi, raja itu bermimpi. Kalau kau sentuh aja istri Abraham itu, mati kau. Ini mimpi loh. Gemetar raja itu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Apakah sebelumnya si raja itu pernah berjumpa dengan Tuhan kayak gitu? Tidak. Karena Abraham datang ke situ atau karena Ishak datang ke situlah, maka Tuhan ada di situ. Sudah tahu. Iya. Kemanapun engkau pergi, engkau nggak bisa menghindari. Tuhan datang menyingkapkan. Jadi bukan karena kita siapa, tapi karena memang Tuhan sudah datang. Tapi lihat nanti kualitasnya. Ketika kau tekun mendengarkan kebenaran-kebenaran ini, lihat. Engkau benar-benar yakin engkau diselamatkan oleh Tuhan. Ya, itu kebenaran. Itu firman Tuhan. Baik, itu kan kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Perkataan-perkataan yang menghidupkan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan. Karena Tuhan, karena perkataan Tuhan, kami boleh menjalani satu hari ini dengan sukacita, dengan bersemangat. Pujilah Tuhan, haleluya, sama-sama katakan, amin.